Air bersih untuk semua, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Jacqueline Pramana dan juga Natania Bezong dari The Spring. Natania, ini apa yang dilakukan sama teman-teman The Spring saat ini sebetulnya masih sama dengan apa yang dilakukan sama Natania pada saat membentuk The Spring, kurang lebih begitu ya? Iya, benar. Dengan pola yang sama? Benar. Oke, sebetulnya kalau dari sudut pandang Natania sendiri, ini apakah pelibatan masyarakat setempat dalam upaya untuk menghadirkan air bersih bagi masyarakat itu menjadi sangat penting? Pelibatan? Ya. Artinya harus ada kerjasama juga sebetulnya. The Spring kan nggak bisa bekerja sendirian kan? Tadi seperti yang Jacqueline juga bilang, ya juga harus ada kerelaan dari masyarakat setempat yang mungkin tanahnya akan dipakai, kurang lebih begitu? Iya, benar. Nah, mereka juga, kami juga ingin mereka untuk merasa bahwa MCK yang kami bangun itu milik mereka juga. Karena beberapa hari yang lalu kita juga kunjungi tempat yang 3 tahun yang lalu kami membangun sebuah MCK. Kami mau cek, 3 tahun kemudian apakah tempatnya masih dijaga, apakah masih dipakai oleh masyarakat atau penduduk di desa itu. Kami lihat ya airnya masih bersih, mereka juga katanya bersyukur sudah dibantu 3 tahun yang lalu karena airnya masih bening, bersih, mereka masih bisa pakai. Uang yang biasanya mereka pakai untuk beli air segalon mungkin 10.000 segalon atau 5.000, itu semua bisa dipakai untuk hal yang lain seperti makanan, edukasi anak-anak mereka, dan selainnya. Oke. Nah, dalam proses pemilihan tempatnya itu, emang sekarang masih terbatas wilayahnya ya? Masih di sekitar Jabodetabek begitu ya? Iya. Oke. Tapi untuk proses riset awalnya, untuk menentukan tempat itu bagaimana? Ya, jadi seperti yang Jacqueline udah bilang, proyek-proyek kami semua hanya di area Jabodetabek, dan untuk kriteria sih biasanya kita nggak ada kriteria yang sulit banget. Yang penting lokasinya memang membutuhkan air dan mereka juga ingin bekerja sama dengan kami. Itu kan kami juga ingin membangun sebuah relasi dengan penduduk di desa itu yang baik, biar kami di masa depan mungkin 3 tahun atau 5 tahun kemudian masih tetap bisa ada connection, dan mereka ada masalah apapun dengan MCK-nya, kami juga masih rela untuk membantu mereka. Oke, artinya gini maksudnya Natania, apakah The Spring mencoba untuk melakukan survei secara random ke tempat-tempat tertentu gitu untuk menanyakan situasi keadaan air bersih di lokasi itu, atau sebetulnya berdasarkan informasi yang tiba-tiba aja sampai ke The Spring bahwa ada satu daerah yang sangat kesulitan air bersih, terus kemudian The Spring akan melakukan survei ke sana, atau bagaimana? Biasanya memang kami dapat informasi yang tiba-tiba datang lewat email atau orang yang ngomong dengan kita pada lokasi. Halo? Oke, mungkin ada sedikit masalah dengan sinyal ya. Saya ke Jacqueline. Jacqueline, mungkin bisa menyambung penjelasan soal ide awal untuk menentukan lokasi yang akan dihadirkan air bersihnya di sana. Apakah memang tadi disampaikan sama Natania ada informasi yang tiba-tiba datang ya, atau ada informasi mungkin dari luar, dari mana saja ke The Spring bahwa ada satu lokasi yang membutuhkan air bersih, terus kemudian survei, atau bagaimana? Biasanya ada informasi dari luar, tapi kita juga menanya-nanya orang dan research supaya bisa mencari tahu apakah mereka benar-benar perlu air bersih. Oke, terus kemudian dilakukan survei. Ya, dan sebelum kami membangun sumurnya atau mulai dengan proyeknya, kami biasanya mengunjungi lahannya, mengunjungi tempatnya, dan berbicara dengan warga dan penduduk desanya. Jadi kami juga mencari tahu
mereka itu kehidupan sehari-hari bagaimana dengan air kualitas yang mereka sudah punya. Oke, oke. Artinya ini sebetulnya semua proses pencarian airnya itu semuanya di bor ya, Jacqueline ya? Iya. Atau mungkin sebetulnya ada ya air dari alam, misalkan sungai atau kali yang airnya bersih, terus dilakukan filterisasi, kemudian disalurkan ke masyarakat, nggak begitu ya? Iya. Halo? Iya. Oh, oke. Nah, ini dia. Pada saat proses pengeboran itu kan mengambil lahan orang tuh. Nah, itu masyarakat langsung yang punya tanah itu langsung rela untuk memberikannya atau bagaimana? Biasanya kami harus bicara dengan orangnya. Kita juga harus kita bilangin ya, kita udah ada beberapa project dan mereka penduduk di sana sudah sering memakai airnya dan mereka sangat memakainya, ya sangat dibantu dari kami. Jadi kita juga bilangin semua benefitnya yang kami bawa kepada komunitas mereka, dan orang yang punya lahan biasanya ingin memberi lahannya. Oke, artinya tanpa harus dibeli lahannya kan? Atau mereka merasa harus tetap dibayar? Enggak, mereka nggak dibayar. Mereka nggak dibayar lahannya kan? Artinya masyarakat juga sebetulnya punya kerelaan untuk memberikan lahannya untuk digunakan sama masyarakat setempat untuk MCK. Iya. Oke, baik. Jacqueline dan Natania, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.